Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas aspirasi hidup Indonesia 2026 Q1 ya, ASKO. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk ACE ini kita lihat untuk riwayat bagian dividennya ya. Ini adalah perusahaan baik karena dia riwayat bagian dividennya jelas ya. Artinya bisnisnya memang terbukti profit dan punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, lihat ya, dari 2007 sampai 2024 yang terakhir ya, melihat kecenderungan yang rutin bagi dividen ya, 2025 juga kemungkinan besar pasti bagi dividen ya. Jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita pilih dulu untuk di laporan keuangannya. Di sini satuan penuh. Kita lihat kasta rakasnya dulu ya. Penting kita melihat kasta rakas. Kenapa? Karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Punya fungsi ya uang kas ini untuk membayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan posisi kasnya di sini turun 684 miliar. Ya, setara di 29%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita ke ekuitas, langsung pilih ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa harus kita lihat saldo laba? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita lihat ya, berarti ACE ya, ASKO dari dulu pertama kali berdiri sampai 2026 Q1 ini telah profit sebesar 6,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini perusahaan yang baik. Saldo labanya positif, dia juga rutin bagi dividen ya. Jadi keuntung-untung nggak cuma untung di atas kertas aja ya. Nah, berikutnya ke ekuitas milik, kita pindahkan dulu untuk mendapatkan rasio valuasi dasar ya, PBV. Sebentar, ada yang salah ketik. Oke ya, di sini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 9,4. Artinya ACE ini telah profit sebesar 9,4 kali modal awalnya. Ya, contohnya modal 1 miliar telah profit 9,4 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini memang sudah terbukti profit. Dan secara PBV ini memang cukup murah. Ya, di 0,99 ya, tipis. Kita dengan potensi profitnya 1,1%. Kalau dia mencari ke book value-nya ya di 390, sekarang 386. Ini beda 2 tik ya berarti. Oke, berikutnya kita ke laba rugi, langsung pilih ke pendapatan gitu ya, di penjualan. Nah, kenapa kita harus lihat ini? Karena untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Oke, di sini kita lihat dulu untuk memang untuk pendapatan dia tumbuh 10% ya, 216 miliar. Berikutnya pendapatan akan dikurangi oleh harga modal. Kita nanti dapat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Nah, di sini kita lihat untuk GPM-nya di 46%. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000, dia ambil profit kotor 46.000. Jadi makanya carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar ruang untuk laba bersihnya. Ya. Nah, jadi laba bruto dikurangi laba beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat memang untuk untuk laba bruto dia tumbuh 6%, naik 63 miliar, 63,9. Untuk laba bersih tumbuh 15% dan tumbuh 21,9 miliar. Nah, secara PER ini memang ya sedikit premi di 10,1 gitu. Jadi pas lah di 10 kali ya. PER itu lalu jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli ACE ya, holding period setidaknya untuk 10 tahun. Ya, tapi mengingat ini juga bagi dividen yield yang agak lumayan ya, di 8,7% gitu ya. Dengan kalau misalnya kita hitung price to dividend ratio-nya ini memang ini di 11 kali ya. Jadi balik modal dari dividen aja di 11,4 ya, 11 tahunan lah. Ya gitu, jadi sebenarnya ini cukup menarik ya gitu. Cuman kembali ya itu selera aja ya, balik lagi ke teman-teman. Berikutnya kita lihat ke penerimaan kas ya. Ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini kita lihat penerimaan kasnya dia tumbuh 353 miliar ya, 14%, dan rasio penerimaan kasnya juga tinggi ya, bagus di 117%. Jadi teman-teman menjual barang 100 juta, customer bayar 117 juta ya, 17 juta lebih tinggi. Nah, 17 jutanya itu adalah bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih
ya. Jadi harus tinggi karena si uang kas yang dikumpulkan ini digunakan tadi untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ya kita bayar dulu untuk operasional, kita nanti dapat net CFO yang ini nilainya ya. Ini wajib positif atau bisnisnya menghasilkan uang tunai ya. Jadi uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Dan net CFO ini di sini tumbuh signifikan sekali ya, naik 6 kali lipat, tumbuh 519 miliar. Berikutnya untuk ekspansi usaha, di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya, ya. Nah di sini kita lihat, ini mungkin karena net CFO-nya juga melimpah, gitu ya. Jadi mungkin perusahaan juga berekspansi lebih besar, ya, gitu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tuh lihat ya. Nah berikutnya untuk aktivitas pendanaannya, di sini kita lihat nilainya negatif. Mana tadi? Nah ya. Nilainya negatif, ada perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia membayar dividen ya, karena di sini kita lihat ya tuh kalau pelunasan sini nggak ada itu ada pembayaran, terus ada pembayaran liabilitas sewa nilai negatif ya, kalau penerimaan gitu ya nilai positif ya di sini. Nah di sini bisa memang ada pos pembagian dividen ya, cuma memang kalau di Q1 biasanya jarang sekali ada ya pos keuangannya, jadi biasanya baru muncul nanti di Q2 ya. Nah di sini makanya kita lihat ya polanya plus min dan ada penurunan kas secara kasnya yang lumayan gitu ya. Nah cuman gitu kita mengingat kalau kasnya mungkin melimpah gitu, jadi penurunan kas ini nggak gitu masalah gitu ya, karena mungkin di kedepannya di Q2, Q3 mungkin kas bisa lebih banyak lagi, jadi penurunan kasnya ini saya rasa nggak begitu berarti ya. Berikutnya kita ke resiko bisnis ya, berdasarkan likuiditas dan solvensi, kita akan naik lagi ke atas. Yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Oke, kita lihat di sini liabilitas jangka pendeknya, pindahkan dulu. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar kuat ya di 7, gitu ya. Rasio kas juga bagus tuh di 1,86 gitu. Jadi pengeluaran kas ini nggak masalah. Gitu karena kewajiban jangka pendeknya cuma 874 miliar, uang di dompet 1,6 triliun. Ya gitu, posisi kas yang sangat kuat gitu. Nah di sini kita lihat untuk short term debt-nya, utang usaha, moka, beban akrual, ini bebas utang ya, zero debt gitu. Jadi ini rendah resiko sebenarnya ya untuk ACE ini. Terus untuk jangka panjang kita pindahkan liabilitasnya. Di sini rendah ya DR di 0,28 dan perusahaan ini juga bebas hutang ya, zero debt. Jadi ya rendah resiko untuk jangka pendek, jangka panjang, tinggal masalah valuasi aja. Jadi ACE yang setelah saya pindahkan data-data keuangan ini adalah perusahaan yang baik ya, riwayat pembagian dividen yang jelas gitu ya, rutin, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Perusahaan juga telah profit sebesar 9,4 kali modal awalnya ya. PBV cukup murah sedikit ya, gitu di 0,99, potensi profit 1,16% gitu. Dan secara PER ini masih masuk akal lah ya, dibulatkan ke bawah di 10 kali. Cash flow saya rasa sehat gitu ya, cuma memang ada catatan di penurunan kas yang agak lebih besar gitu ya, cuman nggak masalah karena secara likuiditas dia kuat sekali gitu ya, solvensi juga sangat-sangat terkontrol dan perusahaan ini memang bebas hutang ya, jadi rendah resiko gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk ACE ya, dan saya selalu sampaikan ke teman-teman kalau analisis laporan keuangan seperti ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai masa lalu aja ya, kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham. Ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya, sederhana aja kok teman-teman, ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja. Ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Adun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.